kita bertemu kembali di dalam sebuah forum online kegiatan yang diadakan oleh Komite Kompeten Person Indonesia Perhapi atau Komite CPI Perhapi, Continuing Professional Development atau CPD, program mingguan secara online. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan, atau CPD Perhapi akan membawakan tema metode dozer push yang bisa diimplementasikan untuk efisiensi mining cost dan diterapkan dalam perencanaan tambang atau mine planning. Saya kira topik ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi industri pertambangan, khususnya untuk komoditas batubara akhir-akhir ini, di mana kita sama-sama tahu bahwa industri pertambangan sedang cukup tertekan oleh turunnya harga komoditas ya. Jadi setiap perusahaan tentu akan berupaya menjaga level keekonomian dari operasinya. Segala hal yang bisa dilakukan untuk efisiensi cost pasti akan dilakukan oleh perusahaan, dan saya kira metode itu suatu share yang menurut saya cukup bermanfaat untuk perspektif lain mengenai bagaimana mereka mungkin bisa melakukan efisiensi cost operasi produksinya. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir penyampai materi, yaitu Bapak Rahmat Hasanuddin, seorang putra Bugis kelahiran Tuwai, Maluku. Ini kalau lihat namanya ada bau-bau Sultan Hasanuddin nih, jadi turunan pahlawan nasional. Background mengenai Pak Rahmat adalah beliau seorang profesional di industri pertambangan dengan pengalaman lebih dari 12 tahun, baik di batu bara maupun hard rock. Ya, catatan hard rock ini bukan kafe ya. Kalau kafe berarti jadi waiter dia zaman dulu. Tapi ini hard rock komoditas. Area of expertise beliau adalah di perencanaan tambang atau mine planning, meliputi long term, mid term, juga short term, termasuk di dalam financial analysis untuk operasional tambang. Dan saat ini beliau bekerja sebagai long term planning di grupnya Bayan Resource Tbk. Nah, oke. Sebelum masuk ke penyampaian materi oleh Pak Rahmat, saya sedikit merefresh mengenai teknik penyelenggaraan CPD, yang mana total waktu yang kita punya adalah 1,5 jam. Nanti kalau seandainya pertanyaan berkembang dan bisa di-extend maksimal, tapi kita coba batasi 1,5 jam mengantisipasi. Barangkali ada teman-teman yang punya keperluan lain setelah itu. Dari 1,5 jam itu kita bagi menjadi 2 paruh waktu. Paruh pertama adalah 1 jam Pak Rahmat akan menyampaikan materinya. Kemudian maksimum itu 1 jam, kalau selesai lebih awal ya alhamdulillah. Dan paruh kedua itu adalah diskusi dan tanya jawab. Sebisa mungkin kita akan gali apa yang Pak Rahmat punya, pengalaman apa yang dia punya untuk dozer push mining cost tambang ini. Kemudian bagi Bapak Ibu atau peserta yang ingin bertanya bisa menyampaikannya lewat media chat yang tersedia baik di Zoom interaktif ini maupun di live streaming. Jadi selain Zoom ini kita juga punya live streaming di YouTube. Silakan disampaikan di sana dan nanti moderator akan coba menyampaikannya. Bagi yang ingin juga menyampaikan pertanyaan secara interaktif, secara live, mohon mengikuti media chat kita. Nanti akan coba kita alokasikan waktu untuk pertanyaan interaktifnya. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Kita Rahmat Hasanuddin dengan metode dozer push untuk efisiensi mining cost dan penerapannya di perencanaan tambang. Silakan, waktu dan tempat Pak Rahmat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, karena di sini di Balikpapan sudah mulai sore ya. Salam sehat selalu. Semoga kita dilindungi dari wabah virus corona ini ya. Pertama-tama saya juga ucapkan terima kasih kepada Perhapi, khususnya kepada KCMI yang telah memberi ruang pada saya untuk menyampaikan sedikit pengalaman atau apa yang pernah kami lakukan di perusahaan kami. Tetapi saya pada dasarnya saya akan menjelaskan dasar-dasar
atau fundamental dari metode doser push ini untuk mengefisiensi mining cost dan penerapannya di perencanaan tambang atau mine planning. Kenapa ini kalau dilihat dari judulnya tersebut, ini kayaknya panjang ya sampai ke mine planning ya. Tapi saya akan membuka secara general saja, karena nanti kalau yang lebih detail lagi bisa nanti hubungi email saya dan kita bisa berdiskusi secara personal apa yang harus kita gali dari doser push ini. Oke, kita langsung saja. Saya akan membuka. Jadi saya akan mengarah sebelum kita masuk ke doser push ini, saya akan mengarah kawan-kawan untuk mengenal dulu apa itu metode penambangan doser push ini. Karena kalau kita di Indonesia sendiri kan sudah sangat familiar terhadap konvensional metode ya, seperti truck and shovel, truck excavator. Kenapa nih ada metode baru nih, atau di Indonesia baru ya menurut saya ya. Kalau di luar mungkin sudah sering, karena metode ini sangat mengurangi cost penambangan. Oke, kita mulai dari introduction dulu. Kalau kita secara harfiahnya doser push itu apa sebenarnya? Itu adalah pemindahan material menggunakan dorongan alat mekanis, yaitu doser push. Sedangkan saya lebih senang dengan mengatakan doser push metode ini dengan kombinasi, karena tidak 100% menggunakan doser push dorongan doser untuk memindahkan material di dalam metode ini, tetapi kita saya akan mengerahkan ke metode kombinasi. Itu bisa dengan menggunakan truck and shovel, excavator, kombinasikan dengan doser push, atau drag line, atau kombinasi berikutnya dengan sebenarnya ada satu lagi cast blasting. Setelah itu baru dilakukan doser push. Terus tujuannya buat apa sih? Tujuannya yaitu adalah untuk mengefisiensi biaya penambangan. Ya, karena sekarang juga kondisi, sebenarnya metode ini kita sudah mulai penelitian mulai tahun 2013 penelitian mulai start dengan tim kecil yang dipimpin oleh Pak David The Bridge, itu atasan saya. Itu mulai menganalisis potensi merubah metode penambangan ini di salah satu tambang kami yang ada di Kalimantan Timur. Ini kenapa kita melihat potensi itu, karena kita melihat kondisi deposit batu bara yang ada di tambang kita ini sangat memungkinkan untuk dilakukan stripping mining. Stripping mining ini bisa kita lakukan dengan doser push atau drag line. Ini yang paling menjadi dasar ya. Kita punya kemiringan batu bara yang stabil, yang cukup landai, terus kita mempunyai stripping ratio yang rendah. Nah, ini sangat-sangat memungkinkan kita untuk merubah mining method tersebut. Ini efisiensi cost ini dilihat dari mana sih? Dilihat dari jarak perpindahan material. Kalau kita meminimalisir jarak perpindahan material ini, kalau kita menggunakan truck and shovel, bapak-bapak mungkin kawan-kawan di sini atau profesional muda yang ada di forum ini mungkin sudah paham lah, pemindahan material itu dengan truck and shovel, trucking itu sangat besar biayanya. Sedangkan kita dan setelah itu juga kita juga mengefisiensikan penggunaan operator, penggunaan alat truk dan sebagainya. Tetapi tetap kita menggunakan truck and shovel ini sebagai media tambahan untuk di doser push ini. Terus isu apa sih yang ada di dalam doser push ini? Sebenarnya yang kami dapat dari pengalaman yang paling masalah adalah dewatering ya, pemanfaatan pengendalian air yang ada di dalam tambang. Itu sangat-sangat mengganggu operasional dan bisa menjadikan wadah untuk terjadinya longsor ya. Terus kita juga mendapat banyak masalah dari
soft material. Soft material itu akibat dari doser push tersebut ya. Oke. Terus yang kedua lagi saya coba sedikit menjelaskan tentang ini sedikit gambaran tentang track and shovel dikombinasikan dengan doser push. Di atas ini kita menggunakan track and shovel, kita akan mendamping di daerah track and shovel yang warna hijau ini. Sedangkan area doser push ini kita akan mendorong. Ada juga metode yang lain yaitu kombinasi antara track and shovel, doser push dan drag line, atau doser push plus drag line aja. Ini mungkin kombinasi seperti ini tujuannya cuma untuk mengurangi proporsi dari track and shovel itu. Oke, kita sedikit masuk lagi ke dalam metodologi atau teknik-teknik dalam dozer. Di sini ini teknik original ya, teknik dasar yang sebenarnya kita tidak gunakan. Ini sangat tidak membantu dalam metode doser push, karena kalau kita melihat cuttingan material yang akan didumping ke daerah void itu nanti 90% ini sekitar 90% akan terhandle lagi. Jadi ada double effort ya, ada pekerjaan tambahan yang itu menambah biaya penambangan. Nah, ini yang harus kita rubah. Metode doser seperti ini yang kita harus rubah. Ini sebenarnya ke arah operasional, tapi saya sedikit menjelaskan ini karena nanti ada hubungannya terhadap pivot point tersebut. Oke, nah di sini ada namanya metodologi yang digunakan dengan backstacking ya. Backstacking memulai cut tepat di belakang titik pivot point, dan kedua dorongan beban ke titik pembuangan terjauh. Terus bekerja kembali ke titik pivot point, terus irisan berikutnya mendorong ke belakang tumpukan backstack dan sebelumnya, terus tetap menjaga jarak, cutting relatif konstan untuk menjaga jarak optimum dorongan doser. Terus setelah kedalaman meningkat, ambil slot yang lebih dangkal dan dumping. Saya akan menjelaskan ini, mungkin membingungkan, tapi saya akan menjelaskan ini dengan gambar mungkin lebih enak ya. Oke, ini metode backstacking. Metode backstacking ini hampir 90% material tidak akan terhandle. Jadi kita mulai start mendorong ke arah void. Ini kalau kita lihat doser spoil ini mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini mulai terbentuk, sehingga nanti area yang ada di atas pivot point ini tidak ada rehandle. Terus yang kedua, setelah ini kita mulai stack balik lagi dan kita akan mendorong kembali. Nah, dari metodologi ini kita bisa menyimpulkan bahwa jika kita menentukan pivot point yang ada di tengah sini, ini nanti akan tidak terjadi rehandle kembali. Ini yang menjadi guidance kita untuk ke arah fundamental dari doser push. Apa itu pivot point ya? Pivot point ini saya lebih senang menjelaskannya dengan gambar ya. Karena kalau dengan kata-kata mungkin orang engineer agak bingung. Tapi kalau kita menjelaskan dengan gambar, pivot point ini adalah titik di mana material itu tidak terdorong lagi. Artinya kalau kita lihat dari wedges ini adalah bagian yang tidak akan terdorong oleh doser. Ini yang akan nanti direhandle oleh excavator, small excavator. Sedangkan material-material yang ada di sini itu akan nanti dari material in situ kita akan dorong dan kita akan mendorong kembali di atas ini. Ini jadi titik dorong atas kembali itu bisa. Pivot point itu seperti itulah. Jadi titik di mana jangan melewati titik. Kalau kita melewati titik pivot point, artinya kita akan menambah effort untuk merehandle. Itu pemahaman singkatnya, pemahaman gampangnya lah.
Oke, kita lanjut. Oke, kita sudah masuk ke sudah masuk ke doser push metodenya. Nah, kalau bapak-bapak atau kawan-kawan, ibu-ibu profesional engineer, kalau kita mulai starting membuat analisis terhadap untuk merubah metode doser push, kita harus memahami dasar ini dulu. Membuat beberapa analisis ini dulu, sehingga kita bisa menyampaikan kepada top manajemen bahwa ini firm untuk dirubah metode. Karena ini sangat fundamental dalam penambangan. Kalau kita merubah metode, itu semua alur penambangannya berubah. Alatnya kita rubah, orang-orangnya kita nambah atau kita kurangin, terus itu jangan kita jadikan doser push ini sebagai sesuatu analisis yang short term. Itu sebenarnya salah. Kalau kita short term itu kita rubah ke excavator lagi, itu tidak punya dasar yang kuat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 poin yang nanti saya akan bahas di sini. Tapi kawan-kawan mungkin harus harus lebih dalam lagi melihat di titik typical section analysis. Ini adalah dasar sekali dalam pembuatan analisis doser push untuk memulai suatu operasional penambangan. Oke. Setelah dari typical section analysis dan range diagram, kita bisa mendapatkan hasil berupa cost benefit. Cost benefit ini yang menentukan di mana batasan kita harus membagi antara excavator dan truck shovel dan truck and shovel atau truck and excavator, batasannya terhadap doser push. Disinilah cost benefit kita bisa menentukan, karena tidak semuanya metode doser push yang material yang akan kita doser itu sangat menguntungkan, tidak. Tetapi ada excavator yang bisa lebih menguntungkan daripada doser push lebih menguntungkan dari excavator. Itu berdasarkan vertical section ya. Nah, setelah itu di surface, main database, scheduling, result, ini sudah masuk ke dalam ranah perencanaan tambang. Tetapi kalau yang kita akan bahas yang dasarnya, typical section analysis dan range diagram, ini adalah dasar dari pembuatan doser push method. Oke, kita masuk ke typical section analysis dan range diagram. Ini faktor-faktor penunjang untuk typical section analysis ini ada beberapa ya. Pertama, kemiringan batu bara yang landai. Kenapa kita harus landai? Karena doser itu punya kemampuan tersendiri untuk mendorong ke atas dan ke bawah, itu ada derajatnya. Jadi kemampuan dorong doser itu ada batasannya. Makanya kalau kita batu bara yang lebih tebal lagi atau batu bara yang lebih steep, lebih terjal, kemiringannya itu kemungkinan tidak cocok doser push ini diterapkan di situ. Tapi saya belum pernah menganalisis batu bara yang tebal 50 meter tapi kemiringannya 70 derajat. Saya belum pernah menganalisis karena kemungkinan besar bisa dilakukan doser push dengan arah penambangannya block mining. Kita arahnya ke side wall, bukan ke low wall. Jadi itu mungkin terjadi, tapi saya belum pernah menganalisis itu ya. Yang kita menganalisis ini untuk kemiringan yang landai dengan batu bara yang lebih tebal. Di sini saya juga menjelaskan bahwa kemiringan batu bara, ketebalan batu bara ini juga berpotensi menguntungkan dan tidak menguntungkan. Jadi batu bara yang terlalu tipis itu juga sebenarnya lebih menguntungkan daripada batu bara yang terlampau tebal. Kenapa? Karena pengalaman kami, batu bara yang terlalu tebal, itu wedges yang tadi itu akan terbentuk, karena itu dilakukan pengambilan material di daerah yang tidak bisa terdoser, yang tadi aku jelaskan di
doser push tadi, di pivot point tadi, itu tidak mungkin akan didoser. Otomatis dia akan melakukan pengambilan material itu dengan dengan eksavator kecil ya, small excavator. Tentu banyak sekali truk-truk yang kecil, dan itu sangat, pertama dari cost, ada penambahan cost karena itu yang akan masuk ke dalam tagihan kontraktor ya. Sedangkan itu kita biasa namakan dia sebagai excavator rehandle. Excavator rehandle itu adalah bagian dari doser push, material doser push yang terdorong ke bawah dan tidak bisa terambil kembali di area pivot point di wedges tadi. Itu tidak bisa terambil dan harus dilakukan excavating di situ. Oke. Sedangkan ketebalan batu bara yang tipis, yaitu excavator handle-nya menjadi kecil, tetapi akan tidak effort jika kita harus mengetahui berapa stripping rasionya ya. Stripping rasio berapa, kemiringan ketebalan batu bara sekian, kita harus merubah metode penambangan. Oke, itu berdasarkan kemiringan atau posisi dari batu bara dan ketebalan dari batu bara tersebut. Poin kedua, rencana produksi ini berkaitan dengan poin ketiga ya. Rencana produksi, ini kita harus tahu dulu nih, rencana produksi kita mau berapa, terus sesuai dengan strategik bisnis dari perusahaan masing-masing. Setelah itu baru kita bisa merencanakan atau kita sudah punya ketersediaan alat. Ini perencanaan dan penggunaan alat dari produksi. Dari situ baru kita bisa melihat, oh kita punya space penambangan kita ini sebesar ini, kita akan bagi beberapa panel dan melakukan dan kita akan menganalisis, oh kita lebih dalam lagi, karena saya tidak akan masuk ke dalam lebih dalam untuk ini internet instability, Kang Yana, kenapa? Halo? Ya, lanjut Pak Rahmat. Lanjut ya, Pak Dodi. Oke. Kang Dwi, nanti tolong kalau jika ada, karena saya benar-benar hening di sini, jika ada disconnect atau apa, tolong dikabarin ke saya. Iya, saya harus ingatkan itu. Lanjutkan, silakan. Terima kasih, Pak Dwi. Oke, dari ketersediaan, dari perencanaan dan penggunaan alat tersebut, saya tidak dalam ke spesifik alat seperti apa, karena itu lebih ranah ke kontraktor ya. Kami punya kontraktor Petrosi yang sudah punya pengalaman bekerja dengan kami. Itu dia lebih paham sekali alat apa yang digunakan, tapi kita sudah merekomendasikan dari awal. Tugasnya seorang owner atau pemilik rencana penambangan dengan metode doser push ini dia akan mengguidance kontraktor untuk menggunakan alat apa sih yang optimum, karena kita akan menghitung nih jarak dorongnya, terus productivity-nya, karena nanti akan berkaitan dengan strategi bisnis kita. Nanti ada satu tambahan lagi, karena nanti akan berhubungan dengan cost benefit. Di situ nanti kita akan ada tambahan 4 poin, yaitu rate. Kita kalau bisa sudah bisa menentukan rate frame overburden, pemindahan untuk truck and shovel, untuk rehandle overburden, untuk truck and shovel juga, karena yang tadi saya jelaskan di wedges tadi, di area wedges tadi. Terus doser push rate, itu juga kita harus tentukan di awal. Kalau memang belum ada kontraktor, kita menghitung sendiri. Itu kita bisa menghitung dengan productivity dan sebagainya ya. Terus jarak angkut atau dorong pemahaman dari ketiga poin di atas. Ini saya sedikit saya share. Oke. Kita masuk ke poin-poin yang tadi. Ini adalah production rate yang harus disiapkan.
Jadi contoh kontraktor satu dia punya productivity sekian, tapi kita akan membuat rekomendasi. Kenapa owner harus lebih, biasanya kontraktor itu punya optimis sekali ya terhadap productivity dia ya. Padahal pengalaman saya biasanya lebih rendah daripada rencana productivity dia. Makanya saya biasanya bikin rekomendasi sendiri. Kita bisa bikin rekomendasi sendiri terhadap productivity. Ini sangat berguna terhadap analisis dan produksi kita di scheduling ya. Terus rate apa saja yang harus disiapkan? Ini rate dari ekskavator tadi. Ekskavator untuk pemindahan maksimal penambahan 200 meter. Biasanya kita di kontrak itu kan biasa di 1,2 km ya. Nanti ada penambahan per 200 meter untuk penambahan biayanya. Terus kita akan yang berbeda dari dari kontrak-kontrak biasanya di truck and shovel, kita ada namanya truck and shovel rehandle dan dozer push cost. Di sini kita benar-benar harus menentukan bahwa jika kita menggunakan merehandle daerah wedges itu, kecepatan poin yang penting di situ adalah kecepatan dia mengambil rehandle itu. Kenapa? Karena kita harus lebih cepat mengambil batu bara yang ada di daerah yang sudah terekspos. Itu poinnya. Saya lebih menekankan ke kawan-kawan untuk membuat suatu analisis dozer push ini. Kalau bisa nanti, kalau ini langsung link ke scheduling, kalau bisa kita harus membuat perencanaan flip-flop antara area coal getting dan dozer push, itu harus lebih cepat. Itu lebih cepat. Kenapa? Karena akan mengganggu, akan lebih memberi ruang yang lebih lama kepada air untuk tergenang di daerah itu. Itu sangat, di sini musuh utama kita adalah, walaupun kita tahu ya, bukan musuh sih, air itu adalah problem kita ya, sebagai seorang tambang ya. Problem kita kan ada 3 tuh, air. Jadi, tapi kita bagaimana seorang engineer untuk dewatering engineer ini untuk memberikan rancangan yang tepat. Kita akan mendapat input dari mereka untuk mendapatkan rancangan yang tepat untuk mengalirkan air ini supaya tidak terlalu lama di daerah coal wedge. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ini pengalaman kita, sangat berbahaya karena nanti akan mengakibatkan terhadap longsor. Kalau bisa lebih cepat, itu lebih bagus. Makanya kita harus menentukan rehandle cost di sini itu dengan menggunakan alat seperti apa. Kalau bisa, karena dia tidak akan menggunakan alat-alat besar, pasti menggunakan dengan ekskavator kecil, dan dia harus menggunakan truk kecil yang banyak untuk cepat mengambil rehandle itu, karena prosesnya lebih cepat. Terus ada rate dari dozer push ya. Di sini rate dari dozer push, kita bisa penambahan per 80 meter ya. Jika ada penambahan 80 meter, berapa BCM. Untuk pengalaman, bukan pengalaman sih, guidance buat kawan-kawan yang jika ingin mau gunakan dozer push ini, dan mengguidance kontraktor untuk tender dan sebagainya, kita tidak akan membayar dozer rehandle. Kita tidak akan membayar dozer rehandle, tetapi kita cuma membayar batas maksimum jarak. Itu yang ada di dalam kontrak. Tetapi kalau kita kalau kita harus membayar rehandle, karena dozer itu kan sistemnya adalah mendorong, habis itu balik lagi, mendorong lagi. Spoil yang ada di situ akan otomatis akan menjadi rehandle kan. Nah, itu kita tidak akan membayar. Kita tidak ada, karena kita punya batas dorongan kita adalah yang ada di dalam kontrak itu, 80 sampai 90, 90 sampai 100, tergantung berapa kontrak kita. Kalau biasa kita di sini 80 meter, karena menggunakan alat di kita gunakan alat di D10 ya, itu sekelas dengan 375 ya. Tapi biasa kalau bisa sih dengan D11, dengan kita waktu itu
awal perencanaan kita itu dengan D11 atau di Komatsu di 475. Itu 475 super doser. Tapi ke sini mungkin alatnya susah ya didapat di dunia ini. Karena saya pernah kita pernah menganalisis dengan 575, tapi cuma ada 5 unit di dunia ini. Jadi kita harus turunkan kepentingan kita untuk lebih. Kita sekarang gunakan 375 dengan U-blade, semi U-blade. Itu lebih bagus. Kayak kita masuk ke chart berikutnya, di sheet berikutnya itu ini. Ini adalah section analisis yang benar-benar kita harus pahami sebelum kita melakukan doser push. Ini sebenarnya gambarnya aja yang bikin rumit, tapi sebenarnya gampang ini. Kita pertama menganalisis dengan bench height-nya. Kita punya ketinggian bench-nya dengan 10 meter. Terus ini karena kita belum tahu lokasinya seperti apa, kita bikin section analisis dulu dengan di AutoCAD juga bisa kita gunakan karena kita sudah tahu berapa jarak dorong kita. Jarak dorong kita ya sekitar 80 meter. 80 meter itu dapat dari mana sih? Saya sedikit masuk ya. 80 meter dapat dari mana? Itu ada di di sini. Ini karena kita belum memulai ya, ini masih greenfield lah. Kita tetap mengacu kepada handbook mau itu doser dari Komatsu, Caterpillar atau dari Liebherr, itu sudah pasti ada estimasi doser production. Itu berapa sih jarak dorong terhadap productivity dia. Jadi kita bisa tahu berapa sih jarak dorong kita berapa meter. Kalau dari sini 375, kalau kita lihat dari sini di sekitar 75 sampai 80, berarti 90 sini berarti di daerah sini ya. Itu kalau gunakan U-blade. Kalau kita gunakan semi U-blade beda lagi. Ini dasar awal kita dulu ya untuk membentuk kontrak dengan kontraktor atau kita membentuk estimasi awal untuk costing, untuk cost benefit itu. Maaf tadi saya tidak share ya. Yang ini maksudnya. Maaf ya. Saya pakai gini. Jadi ulang ya. Jadi di setiap handbook itu ada estimasi doser production ya untuk U-blade atau semi U-blade. Jadi kita bisa tahu berapa distance-nya terhadap productivity. Jadi maksimum kita doser berapa, dorongan kita berapa, terus kita bisa tahu produktivitinya berapa. Itu jadi dasar dulu. Dasar awal kita untuk jadikan ini sebagai kontrak, jadikan ini sebagai awal penambangan kita dengan kontraktor. Terus kita balik lagi ke doser push tadi. Ya. Kita masuk ke sheet yang ini typical section ya. Kita coba membuat typical section dengan per bench dulu, 10 bench, terus bench 20, bench 30, bench 40, setiap kenaikan itu berapa tipikal, berapa sih cost. Tujuannya di sini adalah kita mau mengetahui berapa material, berapa BCM yang kita dorong, itu menghasilkan berapa sih loose cubic meter yang akan dijadikan sebagai bahan untuk perpindahan material. Ini korelasinya akan masuk ke sini. Korelasinya akan masuk ke daerah cost. Jadi production rate tadi langsung akan kita kali dengan berapa sih total volume. Nanti kita akan bisa dapat di sini berapa cost yang akan kita. Di sini kita harus siapkan cost yang akan masuk. Di sini adalah doser cost, doser push cost, terus rehandle excavator, terus excavator prime, dan satu total metode penambangan ini dari excavator plus rehandle plus doser.
Itu yang akan nanti masuk ke dalam cost benefit. Bench 10 ya, ini satu bench dulu lah kita menganalisis. Ini yang warna hijau ini adalah ketebalan batu bara, ya di sini 15 meter ya. Ketebalan batu bara dengan kemiringan sekitar 4 derajat. Terus kalau kita lihat material A1 akan kita kita dorong ke yang warna pink ini akan damping. Kita akan membentuk daerah seperti ini. Ini di A1 dengan kemiringan, ini kita masih menggunakan kemiringan 17 derajat, walaupun kenyataan dari hasil dari pengalaman kita dan hasil dari geotech recommendation itu bisa dapat di 14 derajat. Jadi kita gunakan 17 derajat dulu. Terus kita warna hijau ini berapa sih material yang akan terdorong? Terus itu kita bisa hitung sendirilah. Kalau kita di AutoCAD atau di software bisa menghitung volume, itu gampang bisa dapat. Jadi kita bisa tahu berapa volume yang terhandle oleh excavator. Yang warna kuning nih itu terhandle oleh excavator, sedangkan yang pink itu adalah doser, material doser. Sehingga nanti kita dapat di cost tiga parameter cost itu excavator sendiri, prime excavator, terus di sini adalah excavator rehandle, terus di sini adalah doser, cost doser. Kita sudah dapat tiga cost, tubuh cost sudah dapat. Setelah itu kita coba lagi dengan bench kedua. Typical sectionnya seperti apa sih? Oke, nanti model seperti ini berarti A1 di atas, A2 di bawah, material A1 akan terbentuk di bawah. Jadi superposisi kalau kita biasa di geologi terbalik ya. Nah, kalau A1 dia akan menjadi bawah, sedangkan A2 akan menjadi yang di atas, walaupun A2 itu adalah di bawah. Tuh, jadi metodologinya seperti itu. Sama seperti yang di atas, doser yang di bawah akan terdorong ke atas. Jadi kalau kita lihat di sini A1 plus A2 ini menjadi yang putih ini. Terus ada namanya masih tetap ada rehandle excavator. Terus ada tambahan A3. Di sini A3 ini adalah pre-strip dari dari excavator. Pre-strip dari excavator. Ini karena waktunya cukup ini, karena belum sampai ke scheduling, kita lanjut lagi ya. Ke 30 sama seperti 30. Nanti ini lebih dalam lagi, bisa konteks saya untuk kita bisa jelaskan lebih dalam lagi. Terus di 50 meter, apa sih modelnya, seperti apa sih? Seperti inilah. Kalau 50 meter. Dari block height ini dari 10 sampai ke 50, kita kan belum tahu di mana sih batasan cost kita yang benefit yang menguntungkan buat kita, doser push. Ini belum tentu semuanya doser push jadi benefit buat kita. Kenapa? Coba bayangkan kalau kita dorong dari sini sampai ke sini, itu biaya dorongan itu sudah hampir lebih besar daripada biaya excavating. Itu yang harus jadi pemikiran kita. Saya sedikit jump ke chart cost benefit karena ini ada kaitannya ya. Tapi nanti saya ada slide sendiri yang ada di cost benefit. Di sini dari data-data volume, dan kita bisa dapat cost benefit berdasarkan production rate yang ada kita tentukan. Kita membuat chart. Ini chart gampang aja, paling gampang. Kita bisa tahu di 10 meter, 20 meter, 30 meter, 40, 50 meter, itu berapa sih cost-nya? Cost doser per bench, terus cost handle excavator, doser cost, dan excavator cost prime. Kalau kita lihat jadi kita lebih fokuskan ke dua line ini aja ya, total doser push cost dan excavator cost prime, karena kita cuma membagi dua ranah, di mana doser push, di mana excavator. Itu cuma itu aja. Kalau kita lihat di sini pada bench 10-20 ini dibandingkan dengan excavator,
Ini doser push masih menguntungkan. Kalau lihat, masih menguntungkan. Tetapi sudah sampai ke ranah 30 meter, ini doser push sudah tidak menguntungkan lagi. Excavator sudah mulai menguntungkan. Karena dasar dorongan kita sudah semakin jauh. Makin jauh, X-ray handle makin banyak, itu yang menjadi dasar kita harus melihat mana sih benefit dari dua metode ini. Sehingga bisa disimpulkan bahwa di antara 10 sampai 30 ini ada di titik sekitar 30 ya, sekitar 28 29 lah. Itu meter yang masih benefit jika kita gunakan doser. Kalau kita gunakan excavator kita rugi. Kalau kita gunakan doser kita untung. Itu batasannya. Jadi nanti kalau kita tinggal kasih highlight kuning bahwa jika di excavator di ketinggian bench height-nya di 30 meter, kita sudah nggak usah gunakan doser push lagi. Kita gunakan excavator aja. Oke, terus ada satu lagi yang menjadi dasar nanti kita akan jadikan bahan untuk di scheduling. Ini adalah presentasinya. Jadi dalam 10 meter kan kita gunakan tetap sudah putuskan nih 30 meter adalah excavator. Di atas jadi mulai dari start dari roof batubara. Dari roof batubara naik 30 meter itu ranahnya doser. Sedangkan dari 30 meter ke atas sampai ke topografi itu ranahnya excavator. Berapa sih presentasi rehandle? Berapa sih presentasi doser push rehandle? Itu yang akan menjadi dasar untuk di scheduling. Tapi ini kita simpan dulu ya, nanti kita masuk ke scheduling. Kita balik ke slide saya. Oke. Dari typical section yang gunakan section secara ini belum real ya. Sekarang kita coba masuk dengan waktu tahun 2013-2014 saya pernah belajar dragline dan mengguidance kontraktor juga untuk dragline ini. Jadi kita coba membuat typical section dan range diagram ini dengan kondisi sebenarnya. Kalau kita gunakan di blok 8, kalau kita lihat ya, ini kan karena stripping mining, ini kita potong melintang dari low wall ke high wall. Di sini akan terbagi menjadi strip. Sedangkan blok udah pasti adalah blok dari low wall ke high wall ya. Itu kita potong cross sectionnya 3 dimensinya. Dan warna merah ini adalah topografi sebenarnya. Terus yang akan kita bentuk void yang dari sini sampai sini, kita akan terbentuk void. Yang akan kita menjadikan daerah doser push itu daerah yang ini strip 16, strip 17, strip 18, strip 19. Next, di strip kita menambang di contoh ya, kita sudah mulai start menambang di tadi kan masih original. Sekarang kita Pak Rahmat, waktunya tinggal 15 menit lagi ya, mohon diatur. Oke, siap. Agak cepatnya belum sampai scheduling soalnya. Oke, kita mulai start dari strip 16. Bench 10 menerapkan section yang kita tadi buat di AutoCAD atau di software penghitung volume lain, kita terapkan di kondisi yang real, yang greenfield. Kita bisa menentukan ini, saya tidak akan membahas bagaimana cara membuat void ya, void tetap kita excavating. Sedangkan yang di yang di doser push ini saya akan jelaskan menjadi daerah dorongan pertama, terus dorongan kedua yang akan di A2. Di sini adalah volume-volume yang akan kita masukkan ke dalam biasanya di dalam rekonsil bulanan ya. Di sini ada SIM-nya. Kita lanjut ke strip 17, strip 16 sudah selesai, yang akan menjadi void strip 17. Jadi pertama kita bentuk void di 2 strip,
strip 14, strip 15, kita akan mendorong di strip 16. Berikutnya pada saat kita masuk ke strip 16, strip 17, itu void akan terbentuk di strip 16. Ini dasar untuk di scheduling ya. Begitu pula seterusnya sampai strip 18 dan mungkin sampai selesai. Terus kita masuk ke berikutnya adalah di cost benefit. Yang tadi saya jelaskan, ini ada di sini. Cost benefit yang tadi di batasannya adalah 30 meter ini. Tadi dijelaskan. Ya, ini ada sedikit informasi yang saya buka-buka di internet. Ternyata ini bekas dari kantornya Pak Dwi di Australia, MSC ya, Mas Dwi ya, MSC Mining ya. Ya. Di consultants ya. Ya, di konsultans ya. Ya, dia bukan itu. Dia sudah memberikan sedikit, karena saya tidak akan membuka, ini konfidensial Bayan ya, saya tidak akan membahas lebih dalam terhadap Bayan, tapi saya akan membuka suatu cakrawala pemikiran kita bahwa yang sebenarnya terjadi kalau kita menggunakan kombinasi track and shovel, doser push, dragline, dan drill blast. Drill blast ini arahnya ke cast blasting ya. Ini cost-costnya seperti ini. Kalau track and shovel ini sudah jelas, dia di 1.8 lah, 1.8 sampai ke $4 per BCM. Sedangkan doser push ini di antara 1.4 sampai ke 2. Artinya kalau track and shovel, begitu juga dengan dragline. Dragline lebih menguntungkan lagi ya. Terus custom blasting lebih menguntungkan lagi. Tapi custom blasting buat yang void yang udah mati ya, mungkin di tempat lain mungkin sudah mau dilakukan ya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa jika cost dari 1.9 sampai ke 4 track and shovel ini kita bagi berapa persen kita masukin ke dalam doser push, itu sangat menguntungkan buat perusahaan ya. Itu sangat besar keuntungan perusahaan. Kami kemarin sebagai informasi aja ya, mungkin saya pernah baca di Call. Saya tidak dengar dari corporate, tapi saya pernah baca di majalah Call bahwa Bayan mempunyai cost mining terendah di Asia Tenggara. Karena mungkin salah satunya adalah metode yang kita rubah ini. Terus sehingga metode doser push ini menjadi salah satu metode yang penambahan mempunyai biaya pemindahan material yang lebih kecil dibandingkan dengan metode pemindahan material yang konvensional, yaitu track and shovel. Lebih murah lagi atau dragline, tapi dragline ini kita pernah coba, soft material dia tidak bisa menahan pad dari dragline itu tidak bisa kuat, material di Indonesia ini tidak kuat menahan dragline, sehingga kondisinya bisa crash atau bisa ambruk ya, karena itu dragline itu mungkin sangat besar sekali. Terus ini adalah percent overburden removal terhadap unit cost ya. Jadi berapa persen pemindahannya, berapa cost unitnya. Oke, kita masuk ke dalam scheduling. Kita masuk ke dalam scheduling. Pertama-tama kawan-kawan harus membagi surface. Ini kalau kita lihat dua dimensi, dari tadi kita melihat dua dimensi, membahas dua dimensi, kita harus di schedule ini kita harus merubah mindset kita untuk melihat keseluruhan secara 3 dimensi. Sehingga kita bisa membagi-bagi. Seorang planner itu pasti tahu, oh saya akan membagi-bagi posisi-posisi untuk mencari stripping ratio yang enak, terus area pemindahan material yang enak. Di sini saya akan mencoba beberapa SIM, single SIM, ini multi SIM ya, multi SIM yang di bawah. Kalau single SIM gampang, kita tinggal membuat ini roof-nya batu bara, kita naik sekitar 25 meter, tadi sekitar 30 ya. Ini kita dapat cost benefit-nya di 25 meter. Setelah itu mulai excavator. Kalau yang skenario yang kedua, kita bisa menggunakan multi SIM. Itu ada SIM-SIM yang akan dijadikan target. Kalau yang satu SIM ini dijadikan target. Yang di atas SIM-SIM kecil itu, yang di atas itu nanti pasti excavating aja.
Tetapi kalau yang ada di multisim ini kita harus membagi beberapa contoh, mengkombinasi lagi. Jadi typical section yang tadi saya jelaskan itu masih satu SIM. Kalau multisim itu sudah makin ribet lagi. Jadi ini pembagian dari surface-nya. Kita lanjut. Dari analisis section tadi, kita 25 meter atau 30 meter itu, kita harus membuat surface untuk menjadi dasar kita untuk membuat main database di scheduling. Di sini mulai dari pertama, kita harus mendapatkan, kalau kita planner, kita sudah pasti bisa membaca ya. 25 meter sampai ke topografi itu adalah surface track and shuffle. Track and shuffle itu gampang, kita tinggal membuat surface, kita harus menghitung di software, kita bisa tahu volume yang antara surface track and shuffle dengan doser push dari topo sampai ini adalah surface track and shuffle. Sedangkan kita membagi lagi dari surface call, dari roof call ke surface 25 meter itu adalah surface doser. Nah, itu kita bisa membuat surface-nya dan main database-nya. Setelah itu sama, kalau call sudah tubuh floor and roof, sudah bisa dapat surface dan main database dari track and call. Oke, kita masuk ke dalam pembuatan strip design atau kita biasa namanya better block ya. Tadi surface sudah jadi, kita harus membuat strip design nih. Kita harus benar-benar nih, ini tambah effort lagi kalau kita membuat strip design model seperti ini. Kalau Bapak lihat ya, ini ada segitiga dan sebagainya. Ini kami tujuannya cuma satu, supaya low wall atau crop line ini harus sejajar terhadap blok, harus terjajar terhadap blok. Jadi kita anggap ini adalah strip yang harus sejajar terhadap blok. Itu yang akan menjadikan dasar untuk doser. Oke. Ini adalah bentuknya seperti ini. Jadi arahnya seperti ini. Ya, pintar-pintarlah engineering membuat. Tapi syaratnya adalah kita harus sejajar terhadap strip. Bloknya harus sejajar terhadap blok strip. Terus kita masuk ke main database. Apa sih database yang harus disiapkan di dalam scheduling? Nah, calculating reserve ini kita harus membuat, biasa ada dua tuh. Kalau saya masih menggunakan XPath atau Spry ya. Kita masih menggunakan masih membutuhkan data reserve, membutuhkan data polygon, terus kita ada membutuhkan data surface untuk cutting surface. Kalau di XPath baru itu kan kita harus membutuhkan cut surface untuk smoothing ya. Yang pengalaman kami ini salah satu pengalaman juga, bukan kita mendirikan salah satu software, tapi kami baru bisa membuat strip design yang seperti ini hanya di Minex. Karena kita membutuhkan ini berbeda. Doser itu punya kemiringan berbeda terhadap call. Doser push, press strip ini berbeda kemiringan terhadap call. Contoh, kita aplikasikan ke dalam section yang tadi. Call ini kita 75 derajat, terus excavator, doser dan excavator itu 40 derajat. Itu tidak bisa kalau kita membuat mungkin saya pernah coba di solid tapi gagal. Better block itu vertikal. Jadi tidak yang masih bisa di sini di Minex ya. Itu ini aja. Tapi saya tidak mungkin bisa, tapi kita belum pernah coba. Terus setelah data-data ini kita buat, sudah dapat, kita masukin ke dalam scheduling. Tapi saya sedikit melihat sebelum dapat ke scheduling, kita bisa lihat dulu. Ini Boscat dosing sequence-nya seperti apa. Ini saya dapat. Mengingatkan, sorry Pak Rahmat, 5 menit terakhir ya. Oke, Pak. Untuk presentasi. Terima kasih. Bentar lagi, Subes. Kalau kita lihat, saya mau membuat membuat scheduling seperti ini. Ini paling gampangnya lah. Saya pertama ini adalah void yang sudah terbuka. Ini void yang sudah terbuka.
Terus ini bensinnya. Daerah sini akan saya jadikan doser push, menambang dengan doser push. Pertama, kita membuat first pass-nya adalah kita mengambil track and shovel dulu, area track and shovel, kita dumping ke arah sini. Setelah track and shovel keluar, di sini sudah masuk ke surface-nya doser push. Setelah doser push, kita membagi, ini cuma membagi dua ya. Doser push, di sini terambil doser push, terus pas kedua, coal harus diambil. Sebelum doser push yang kedua didamping ya. Nah mungkinlah kita dumping di atas coal lagi. Sedangkan coal ini kita sudah baru habis ambil ya. Terus baru habis itu di second pass-nya ini optional saja ya. Kalau seumpamanya di sini batu baranya agak terjal, kita bisa menggunakan optional untuk pass track and shovel di bawah. Setelah itu baru kita bisa mendoser kembali dan mengambil batu bara, coal removal. Ini secara 3 dimensinya. Saya pengen seperti itu di scheduling saya. Makanya saya membuat apa sih parameter-parameter apa sih yang harus masuk dalam scheduling saya. Parameter yang harus masuk scheduling saya yang paling penting itu adalah yang harus masuk di main database itu adalah paling penting adalah doser handle. Doser, kalau biasa kita kan sudah cukup ini aja excavator, coal. Ya kalau yang ini jangan, ini ada coal butters ya. Tapi saya mau menambahkan item-item yang akan masuk ke dalam model scheduling saya. Ini sangat membantu kepada reconcile atau pembuatan berapa sih persentase dari rehandle, persentase dari doser. Yang tadi kita lihat presentasi doser dan rehandle yang saya jelaskan di awal, itu kita masukin ke dalam sini. Sehingga kita bisa tahu doser rehandle berapa, excavator rehandle berapa, doser rehandle berapa, excavator volume berapa, dan sebagainya. Ini kita harus bagi. Terus yang tadi kita harus lihat bahwa membagi panel-panel tadi, panel excavator secara vertikal, excavator, surface excavator, surface doser, surface coal. Itu punya, masing-masing punya nilai sendiri ya. Oke, ini akan jadi penting dulu sebelum kita running schedule. Kalau schedule, saya rasa kawan-kawan sudah pasti paham lah bagaimana schedule dibuat. Tapi yang jadi penekanan saya di sini schedule adalah kita harus membagi, ini satu daerah besar, kita harus membagi dua daerah supaya tidak semua dari strip dari sini. Kalau kita lihat ini sekitar 1,2 km. 1,2 km kalau kita menambang strip dari sini menuju ke sini, itu daerah sini akan tergenang lama. Makanya kita akan membagi daerah sini menjadi dua, sehingga pada saat daerah sini akan menjadi press strip di doser, daerah sini akan mengambil coal. Kalau kita lihat dari schedule-nya. 1 menit terakhir Pak Rahmat. Oke Pak, cepat ini. Jadi kalau kita lihat ini sini sudah mulai melakukan doser push. Pada saat di sini dia mengambil coal, di sini mulai starting di doser. Jadi flip flop. Jadi di sini coal, di sini coal, di sini excavator, di sini excavator, di sini coal, di sini doser, doser, excavator. Gitu aja. Kita harus membagi ini di daerah menjadi dua. Dibatasi oleh apa? Ada namanya cross pit ram di sini. Cross pit ram ini sangat penting untuk memperpendek jarak hauling untuk excavator sini, press strip. Oke, saya sedikit menginformasikan Ranggi. Ini bukan mempromosikan Ranggi ya, tapi saya baru mendapatkan karena kalau kita menggunakan konvensional expat, kita tidak bisa membentuk sequence yang ada di sini, di dumping. Karena berbeda. Yang saya butuhkan di sini adalah kemiringan yang harus berbeda dengan kemiringan di deposit. Kemiringan dumping dan kemiringan deposit itu harus berbeda sesuai dengan section yang saya buat. Itu yang harus ditekankan. Kemarin saya berdiskusi dengan kawan-kawan di Ranggi, ini expat solution ini bisa mengakomodir seperti ini. Kalau kita lihat di sini pada saat
excavating. Nah, di sini coba lihat, dia akan membentuk dampingan, excavator akan mendamping di atas. Ini sebagai yang warna pink ini sebagai excavator ini ya, volume. Dan sebagainya. Terus kita lanjut. Ya, ini adalah posisi terakhir. Di sini adalah coal gating, terus di sini ada coal speed ramp. Kalau bisa di sini harus ada sump di dua daerah karena dipisahkan menjadi dua. Aliran air harus dipindahkan di sini supaya daerah sini tidak terkena air. Ingat, air itu sangat berbahaya untuk kestabilan lereng yang ada di sini. Karena ini spoil material itu sangat lunak, jadi berbahaya buat dampingan. Itu sangat berbahaya. Terus ini phase posisi yang 3 dimensi yang tadi. Pada saat dia pada saat dia doser, di sini melakukan coal gating. Oke, ini reportnya yang harus disiapkan. Dari hasil main database tadi, kita sudah punya bisa mengeluarkan banyak report. Dan di sini adalah excavator dan sebagainya, rehandle dan sebagainya. Tujuannya jelas buat nanti di berapa sih volume, berapa presentasi doser yang akan kita keluarkan dalam satu periode tahunan, bulanan, dan sebagainya. Oke, isu yang saya akan bahas isu di sini sedikit aja, Pak Dwi, tambahan 1 menit lagi. Isu di sini. Ya, silakan 1 menit. Oke, di sini dewatering sama doser dewatering. Ini konsentrasi air yang tidak tepat. Peningkatan TSS total suspended soil ya, ini yang signifikan. Kenapa? Karena hasil dari gilasan dari doser itu membentuk fine material. Ini sangat berbahaya, bukan berbahaya, tidak akan terakomodir dari government untuk masuk ke dalam settling pond. Terus fine material yang sehingga mengakibatkan sliding ya. Terus apa sih solusinya? Solusi yang kita terapkan di sini adalah proses free flow antara doser dan coal itu harus secara cepat dan konsisten. Hindari air yang ada di dalam coal face atau hindari air yang berada di daerah wedges area yang excavator handle tadi. Terus untuk peningkatan TSS dan sebagainya ya kita harus membuat tangkapan air di daerah dampingan ya. Jadi bisa dilakukan dengan backsloping atau kawan-kawan bisa penyediaan mud pond yang lebih besar sehingga bisa pindahkan. Sedangkan doser material untuk fine dan sliding itu kita bisa, ini salah satu pengalaman juga, jangan mendamping material lumpur atau air di bawah material doser. Jadi kalau bisa pada saat kita menghandle material yang sudah tercampur air atau lumpur mat, itu kita harus siapkan mud pond yang besar. Kita damping ke situ di daerah yang mungkin lebih atas. Jangan sampai kita nampung di sini di bagian bawah, terus nanti pada saat ini kita damping excavator yang material excavator di atas. Sifat air itu kan masih tetap di dalam, dia tidak akan menguap di dalam air, di dalam dalam ini. Dia akan pada saat tekanan semakin besar di atas, dia akan pecah dan jadinya longsor. Ini menjadi dasar yang paling besar kuat untuk kita. Jangan mendamping lumpur di daerah doser dampingan. Terus analisis harus mencakup material yang lunak. Jadi jangan kita konvensional untuk analisis geotek biasa ya. Analisis geotek, oke ini damping, ini enggak. Kita harus menambah cakupan material yang lunak. Itu yang harus penting. Terima kasih Pak Dwi atas waktunya. Oke, baik. Kelewat sedikit, nggak apa-apa, Pak Rahmat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai sesi diskusi tanya-jawab. Ini tim webinar sudah merangkum beberapa pertanyaan dari Cicat di Zoom maupun mungkin dari YouTube ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama yang diajukan oleh Pak Eko Kurnianto, yang kalau dilihat pertanyaan lainnya, ada beberapa yang sudah terwakili oleh ini. Jadi kalau sudah terwakili, saya tidak akan tanyakan lagi ya. Itu tadi mungkin sudah dibahas juga terkait dengan jarak atau sudah di-exercise oleh Pak Rahmat, jarak yang direkomendasikan untuk desert push ini. Cuma bisa lebih spesifik, jarak optimumnya berapa gitu. Mungkin bisa dalam berapa
10 meter atau mungkin tadi Oh iya. kita lihat berapa ketinggian ya. Kalau ini jarak yang mungkin ditanyakan secara khusus. Silakan Pak. Saya kalau yang tadi saya jelaskan di slide yang mana tadi? Yang ini kita kan kita masih membuat analisis dengan greenfield ya. Berbeda dengan memang pertanyaan yang dari Mas Eko, berapa sih jarak yang sudah bisa di-apply? Ini kan kalau kita masih greenfield dan melakukan planning, kita bisa gunakan ini sebagai referensi ya. Tetapi kalau kita sudah sampai ke sudah pernah melakukan, sudah berapa strip kita lewati, kita kan sudah bisa mengetahui berapa sih jarak yang paling pas. Di sini biasa saya bisa menjelaskan bahwa jarak optimum itu di antara 60 sampai 80, itu sangat optimum. Jangan lewat dari itu, karena kalau sudah lewat dari itu, productivity doser sudah berubah. Sedangkan yang tadi, guidance yang tadi itu di sekitar 90 sampai 120 ya, dengan productivity 320 kubik per jam. Ya. Jadi kalau secara ini kita gunakan sekitar 80 lah. 80 meter anak. Itu paling maksimum. Lebih bagus lagi 50. 50 tuh karena sudah sesuai dengan maksimum doser weight dalam satu blok. Oke, baik. Mudah-mudahan terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Renzo, PT BEH. Kalau tadi pertanyaannya terkait jarak, nah sekarang pertanyaannya terkait dengan dipping batu baranya. Jadi kalau tadi Pak Rahmat menjelaskan recommended-nya adalah cukup landai, kalau ini apakah ada dip optimum atau dip maksimum yang barangkali bisa masih efektif atau efisien dozer push dilakukan? Silakan. Terima kasih Pak siapa tadi Pak? Pak Renzo. Ya, ini mewakili pertanyaan yang lain juga. Ada yang lain juga pertanyaan. Makasih Pak Renzo. Tadi saya sudah cukup menjelaskan bahwa kemiringan batu bara itu kalau kita harus menentukan di awal apakah kita stripping mine atau kita block mine. Kalau stripping mine itu sudah jelas kita menambang ke arah hollow wall ya. Kalau kita block mine kita sudah pasti menambang ke arah side wall. Nah, kalau saya pengalaman kami di SIM yang landai itu maksimal, kalau saya sih lebih prefer ke maksimal dorongan doser. Maksimal dorongan doser itu di sekitar 14 sampai 17 derajat. Artinya kalau kita menggunakan 17 derajat, kemiringan batu bara sudah sampai sudah sangat. Ini bisa pakai ini ya, bisa pakai apa? Tulisan-tulisan ini. Kalau kita punya kemiringan semakin terjal, itu kemungkinan kita tidak akan bisa mengambil dengan doser. Artinya kita harus menambah metode lagi. Eksavator, doser, eksavator untuk mengambil daerah yang tidak bisa terdorong oleh doser. Makanya kenapa saya bisa mengatakan bahwa kemiringan batu bara yang maksimum adalah 14 sampai 17 derajat itu karena sudah batas maksimum doser push untuk mendorong. Lewat dari situ sudah ngos-ngosan itu doser. Sudah stop, sudah pasti harus ambil dengan eksavator. Tetapi kalau rekomendasi dengan batu bara yang lebih steep, lebih dari itu, dengan ketebalan yang lebih besar, lebih baik kita bisa menganalisis dengan menggunakan side wall, menambah ke arah side wall. Jadi kita buka void-nya di side wall, kita dampingannya ke side wall, bukan ke low wall. Tapi dengan syarat ketebalan batu baranya harus mungkin sekitar 50 meter supaya lebih kalau batu bara cuma 3 meter terus kita nambang sekali dorong batu bara, selesai, habis. Jadi kalau steep lebih baik dia lebih tebal. Kalau dia landai lebih baik dia tidak masalah kalau dia tipis. Kalau ketebalan juga lebih bermasalah karena ada call wedges excavator itu lebih besar. Itu Pak Dwi mungkin bisa menjawab.
Oke, jadi ada angka spesifik mungkin untuk dipping batu baranya? Ya, di antara 14 sampai 17 derajat itu. 14 sampai 17 derajat ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat yang bertanya. Ya, karena dasarnya adalah kemampuan doser mendorong ya. Oke, baik. Oke, mudah-mudahan terjawab. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Hari Irmawan. Ini mewakili pertanyaan yang lain juga. Berapa persen rasio prime dosing material terhadap total material keseluruhan berdasarkan observasi di tempat Pak Rahmat? Karena dalam setiap blok itu bisa jadi proporsinya agak berbeda mungkin ya. Dan kalau tadi Pak hanya ada dua jenis overburden removal dalam hal ini, yaitu dozer push dan shuffle ya, shuffle truck and shuffle. Itu proporsi itu akan menentukan berapa dozer push-nya dan berapa yang ideal untuk truck and excavatornya. Monggo dijawab. Berapa persen kira-kira untuk dozer push dan berapa yang... Oke, pada prinsipnya kalau kita sudah masuk ke cost benefit, pada saat kita masuk ke cost benefit kita sudah bisa tahu berapa tinggi maksimal batasan antara dozer push dan excavator. Di situ sebenarnya sudah bisa menjawab di awal studi untuk melakukan membuka tambang baru ya, atau membuka metode baru. Itu menjadi dasar kalau kita menggunakan contoh ya, total ketinggian dari overburden itu. Ini kita tidak menghitung satu strip ya, tapi kita menghitung satu period atau satu daerah. Karena kalau kita menggunakan satu strip itu tidak mewakili. Pada saat di strip di sini low strip ratio, itu pada saat di daerah yang sudah high strip ratio itu sudah berbeda presentasinya. Presentasi excavatornya ya. Kalau doser sama-sama aja karena dia kemiringannya adalah batasannya adalah 30 meter dari roof batu bara atau 25 meter dari roof batu bara itu adalah surface doser. Sudah stop di situ. Jadi volume doser push itu sudah pasti sama. Berbeda dengan excavator. Excavator itu kan semakin atas semakin berbeda. Semakin ke high wall semakin besar, semakin high wall semakin besar. Tetapi solusi dari masalah ini adalah kita menghitungnya dalam satu paket, satu period atau satu life of mine plan. Sehingga data itu bisa kita masukin ke dalam kontrak. Data itu sangat penting buat kontrak karena kontraktor akan menentukan berapa sih alat dia yang akan digunakan. Kalau kita menggunakan dengan 25 meter, itu sekitar 25 sampai 30% doser push material dari total material. Kita biasa bilang namanya total prime. Total prime itu adalah semua material overburden. Doser push akan dibagi dengan semua doser material, itu dapat presentasi doser push. Jadi kalau dengan ketinggian dan cost benefitnya di 25 sampai 30 meter dari roof batu bara, itu mungkin sekitar 25 sampai 30% dari keseluruhan. Dengan kemiringan batu baranya adalah 4 derajat ya. Itu. Kalau mau hitungnya di cost typical section dan range diagram, itu lebih dapat menjawab. Karena saya menggunakan dengan 4 derajat, batu bara 4 derajat, terus cost benefit saya di 25 meter sampai 30 meter ya, sekitar 25 sampai 30 meter, 30% dari prime material. Oke, baik, mudah-mudahan terjawab. Ini ada Pak Indra Bagus yang bertanya bagaimana strategi backfill-nya ketika kita melakukan dozer push. Saya beranggapan bahwa itu sudah terjawab ya. Tadi Pak Rahmat sudah melakukan simulasi mengenai bagaimana kombinasi dozer push dan ini truck excavator berkolaborasi meremove material di area batubara yang akan diekspos ya. Ya. Ya, Pak. Kira udah terjawab tadi simulasinya juga.
Sudah ditunjukkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Pak Immanuel Seru. Ada 2 pertanyaan. Apakah ada kaitannya implementasi dozer push ini terhadap maksimum stripping ratio yang masih ekonomis? Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari Pak Immanuel, apakah ada faktor keamanan yang direkomendasikan oleh kajian geotek dalam implementasi dozer push ini? Apakah ada FK khusus gitu yang mesti jadi patokan ketika kita mengimplementasikan dozer push untuk penebalan material itu? Monggo dijawab. Oke, terima kasih Pak Immanuel. Ini pertanyaannya sangat bagus ya. Kaitannya terhadap stripping ratio. Ya, sebenarnya sih kaitannya sih ada, tapi tidak terlalu ini ya, karena ini stripping ratio. Jadi kita punya engineering kita adalah kalau stripping ratio kita 4, jadi kita harus 4 BCM baru bisa dapat call. Kita gunakan itu sebagai metode cut and shuffle. Ini arah saya jelas bahwa kita mau efisiensi cost. Dozer push itu mengakomodir efisiensi cost. Kenapa? Kalau SRM4, ini logikanya, kalau kita SRM4, kita gunakan dozer push, itu biayanya sekitar $4. Kalau kita menggunakan kombinasi dozer push, 30% contoh lah. Dari $4 itu kita sudah kurangi 30% material yang akan digunakan dengan yang akan dibayar dengan 1,8 sampai $2. Artinya dozer push ini sangat menguntungkan walaupun dia sampai stripping ratio berapapun yang ekonomis. Tetapi kita kan kalau kita sebagai planner atau sebagai long term planning atau sebagai estimator, kita kan harus memasukkan semua biaya-biaya cost itu ke dalam optimisasi. Saran saya, optimisasi dozer push itu masukin semua cost-cost dozer push. Tujuannya supaya kita bisa dapat optimum bukaan yang besar untuk lakukan. Kalau kita gunakan excavator saja di dalam optimisasi, kita pasti akan dapat batasan stop nih di sini, karena dia akan membaca cost excavator saja, tapi tidak mengkombinasi cost excavator dan dozer push. Kalau batasan kaitannya dengan implementasi stripping ratio, ya jelas, tapi kaitannya lebih ini ya, lebih membuka luang untuk kita yang sebenarnya kita punya kapital untuk menambang di awal penambangan adalah 100 juta untuk dapat 10 juta ton, 100 miliar untuk mendapatkan 10 juta ton, kita bisa dengan 10 juta dolar itu bisa menambah berapa? Mungkin 11 atau 12 juta ton. Itu ya ini. Terus FK khusus ya. Tadi di kesimpulan terakhir saya bilang bahwa di slide terakhir saya ini di poin paling terakhir, GT analisis harus mencakup material lunak. Jadi kalau bisa rekomendasi geoteknik ini harus memasukkan material lunak di dalamnya, tujuannya buat kestabilan yang kalau kita merekomendasikan 17 derajat, ternyata itu berdasarkan maksimum dorongan dozer, tapi ternyata dengan 17 derajat itu tidak aman buat kestabilan lereng, walaupun dozer spoil itu tidak terlalu tinggi sekali, tapi itu menjadi dasar untuk long term dampingan yang nanti akan dari excavator dan sebagainya di kemudian hari itu menjadi beban. Jadi saran saya GT khusus harus perlu dilakukan dengan menganalisis material lunak, khususnya di dumping. Kalau di deposit nggak usah dipikirin, itu pasti bagus lah. Aku pengalaman kita ya, 40 derajat cukup lah. Tapi yang masalahnya cuma di dumping. Dumping ini sangat bermasalah karena kita dorong ke area yang sudah miring ya, dengan posisi yang sudah siap untuk slagging. Makanya kenapa ada namanya
coal butters. Kita mempersiapkan, kalau Bapak-Bapak lihat di sini, saya tadi mungkin kelupaan menjawab, ini ada namanya coal butters. Ini adalah tubuh batu bara yang kita tidak ambil supaya menjadi dasar untuk kuncian untuk doser push yang ada di sini, material yang ada di sini, supaya tidak longsor di kemudian hari. Tetapi kita harus menganalisis kembali, karena saya pernah menghitung dengan butters cuma sekian, sedikit aja, tapi kalau di impact ke life of mine plan, itu bisa sampai puluhan juta batu bara yang tidak terambil. Itu yang ini ya. Oke. Mungkin itu terjawab Pak Dwi. Terima kasih Pak Immanuel. Ya, untuk yang kajian geotek tadi sudah ya? Sudah terjawab. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Rahmat. Nah, ini Pak Rahmat bertanya kepada Pak Rahmat. Pak Rahmat Hidayat dari Unhas, ya, tipikal pertanyaan akademisi. Apakah ada referensi dalam bentuk textbook yang bisa dijadikan sebagai bahan kajian mengenai doser push ini? Mungkin Pak Rahmat pernah membaca literatur tertentu terkait doser push dan bisa di-share barangkali. Saya sih awalnya karena mungkin saya sedikit karena saya bekerja dengan mantan bos saya, dengan David DeBridge. Dia punya pengalaman banyak di stripping mining dan continuous buat metode ya. Jadi dia menerapkan metode dragline itu ke dalam doser push. Yang saya tangkap adalah sama-sama aja sih, dragline dia punya metodenya hampir sama dengan doser push, tapi satu gunakan dragline, satu gunakan doser push. Kalau dengan typical section ya. Kalau referensi apa saja yang harus saya belum pernah mendapatkan, tapi saya pernah baca di website seperti di kantornya Mas Dwi yang lama di Australia, itu banyak sekali membahas tentang doser push ya. Sampai dia bisa menganalisis cost doser, itu tidak. Kalau textbook tidak ada. Belum pernah saya baca ya. Mungkin ada tapi saya belum pernah membaca. Yang saya baca itu biasanya adalah di textbook itu adalah metode penambangan menggunakan doser push. Sudah sampai situ aja, tidak mendalami. Jadi saran saya sih buka lagi literatur dengan atau kawan-kawan yang ada mungkin di Amerika, di Kanada. Karena kenapa doser push ini cocok di daerah? Karena saya pernah di Australia, itu material di sana, mungkin Mas Dwi juga ya, atau kawan-kawan yang pernah di Australia, material di sana kan sangat sempurna menurut saya. Keras-keras, batunya batu pasir, batu lempung. Coba main di sini, di Indonesia. Nah, baru lihat itu bagaimana engineer Indonesia itu berpikir untuk tambangnya tidak runtuh. Karena di sana sudah pas batu bara overburdennya itu bagus-bagus, maksudnya material kita bisa bikin merancang steeping slope yang ya menurut kami aman dan sebagainya. Kalau di sini 30 derajat longsor, 25 derajat longsor, nah itu. Makanya banyak membaca di literatur di luar negeri yang mereka banyak sebenarnya sudah dari tahun 80-an membahas tentang doser push ini. Cuma kita di Indonesia baru bayan ya, secara big metode ya. Kalau mungkin yang kecil-kecil mungkin banyak menurut saya. Tapi kalau kita merubah satu metodologi penambangan, itu baru dibayar menurut saya. Dan saya sangat bangga untuk mengaplikasikan ini. Ini sangat berguna buat corporate. Oke, baik. Jadi kesimpulannya Pak Rahmat belum pernah membaca secara khusus literatur book gitu ya, kaitannya dengan doser pushing, tapi bisa banyak kita browse online, googling segala macam yang mungkin bisa download artikel-artikel yang secara spesifik dirilis oleh tambang-tambang tertentu. Barangkali Bayan juga ada merilis itu di internet, barangkali bisa di-download juga. Mungkin dari sini, mungkin baru saya kayaknya yang merilis. Oke. Oh, saya baru pernah, ada dua. Saya pernah materi ini di PTP Perhapi Samarinda dan mungkin di sini. Jadi mungkin baik. Pernah ada. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dua dari Pak Jonathan Jason, itu dari United Tractor. Yang pertama,
untuk kondisi spesifik yang materialnya tidak di blasting, itu bagaimana caranya supaya ketika kita implementasikan dozer push, productivity kita bisa optimum. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dan masih dari Pak Jonathan, tadi Pak Rahmat menyinggung jarak vertikal ya, tinggi tebing atau tinggi bench itu 30 meter untuk dozer push bisa bekerja secara optimum. Ini exercise di Bayan yang tadi ada tabel itu ya, yang tadi sempat di-highlight. Cost benefit. Ketinggiannya sekitar 30 meter. Nah, kaitannya dengan safety, ketika kita mau cool gating seperti itu bagaimana memaintain supaya tebing yang hasil dozer push tadi tidak longsor seperti itu. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Pak Jonathan. Ini sebenarnya suhunya alat dozer ya. Makanya saya tadi tidak terlalu mendalami tentang dozer karena mungkin kawan-kawan yang ada di sini lebih paham terhadap dozer itu sendiri. Saya cuma mau membuat metodologi. Oke. Material yang di blasting ya kita gunakan ripping. Kita gunakan ripping karena lebih bagus blasting, tapi kalau kondisi batu bara kami atau kondisi deposit kami yang cuma stripping rasio 2 atau 3, Bapak bisa bayangkan sendirilah betapa lunaknya tuh overburden. Tetapi rekomendasi kami jika kita sudah dapat di dipping di area-area yang lebih dalam itu di sekitar saya pernah lihat di satu konsesi kami juga sudah sampai ke 100 meteran itu kita harus blasting. Tapi kenapa belum blasting? Apa sih yang harus bisa digunakan? Kita bisa gunakan ripping. Jadi pada saat dia dorong kita harus ripping. Dorong ripping. Jadi material yang akan nanti balik dia akan ripping lagi. Kalau kita gunakan blasting, ya itu karena saya ini sebagai engineer yang punya mungkin kawan-kawan CPI juga punya idealisme dan konfidensial sendiri. Kami tidak akan bekerja tidak berdasarkan dasar. Dasar kami jelas bahwa penelitian geoteknikal harus merekomendasikan daerah situ harus friedig atau daerah situ masih bisa friedig atau daerah situ harus di blasting. Jangan sampai saya bilang daerah situ masih friedig ternyata sudah rekomendasikan blasting. Itu salah. Nanti pada saat ada kejadian apa yang ditelusuri kita yang jadi masalah. Tetapi yang bisa saya jawab di sini untuk pertanyaan pertama ya kita ripping saja. Kalau di situ belum ada rekomendasi untuk blasting, jangan blasting. Itu yang kedua, vertikal 30 meter bagaimana mengantisipasi 30 meter akan membuat. Kalau kita lihat di schedule ini 30 meter kalau kita lihat dari sini pre-strip berarti sekitar 30 meter itu, tapi tetap akan membentuk 40 derajat. 40 derajat di high wall ini berdasarkan rekomendasi geoteknikal ya. Jadi pada saat kita menambang, kalau Bapak bisa lihat daerah di sini, ada 10 meter yang kita sisakan untuk. Karena dozer itu mulai starting, di belakangnya kan tidak mungkin langsung start, langsung dorong. Pasti kan ada daerah depannya harus baru terdorong kan, daerah belakang sisa. Di sini akan menggunakan small excavator untuk membentuk slope. Bisa menggunakan densing, bisa menggunakan apa. Jadi kita sudah siapkan 10 meter untuk dijadikan benching untuk aman. Tidak single. Mungkin gitu Pak Dwi bisa menjawab. Ya, Baik, mudah-mudahan terjawab Pak Jonathan. Berikutnya ke Pak Eri Pradipta. Ini Pak Eri Pradipta bertanya, kalau tadi Pak Rahmat menjelaskan cost benefit implementasi dozer push untuk sebuah tambang yang menggunakan mining kontraktor ya. Nah, kalau dari perspektif tambang yang mungkin dioperasikan sendiri, di mana perusahaan mesti invest dozer, mesti invest
loader hauler juga untuk kombinasi dozer push dan truk ekskavator tadi. Adakah mungkin kajian yang pernah dilakukan terkait dengan tambang yang owner operator seperti itu? Ya. Ya, sebenarnya bisa dijawab, bisa dua-duanya. Bapak bisa gunakan, bisa nambang sendiri, bisa, karena hasil dari schedule kita sudah bisa menentukan productivity kita ya. Soalnya kita bisa menentukan berapa penggunaan alat, terus berapa yang harus kita dapat. Sebenarnya bisa saja. Dari kita kan sudah membagi excavator frame strip, excavator handle, ini kita sudah bisa tahu dibagi dengan productivity berapa alatnya, berapa yang harus disiapkan. Sebenarnya kita bisa, tapi kita harus siapkan lagi pengawasan dan sebagainya ya. Sebenarnya bisa. Mungkin itu bisa, Pak, jawaban saya. Oke, baik. Oke, lanjut ke pertanyaan Pak Indra Jaya. Mungkin bisa di-share, Pak Rahmat, kalau ada pengalaman menentukan value produksi dan produktivitas dalam sistem dozer push ini di tambang komoditas lain seperti emas dan atau nikel barangkali, Pak Rahmat. Bagaimana value dan produktivitas yang mungkin Pak Rahmat punya angkanya? Ya, kalau saya sih tidak. Sebenarnya saya punya pengalaman di nikel. Nikel tahu sendiri ya, kalau di deposit, tipikal deposit material itu kan pasti spotted dan sebagainya. Kalau emas dan sebagainya saya belum pernah mencoba. Mungkin kawan-kawan mungkin sudah basic model geologinya sudah block mining, jadi kita sudah bisa tahu satu blok itu bisa digusur berapa grade emas di dalamnya. Tetapi kalau di daerah contoh seperti nikel laterit, yang pernah pengalaman saya di nikel laterit itu hampir sebenarnya membentuk homogenitas yang sebenarnya itu adalah spotif. Aku pernah buat di skripsi saya terakhir itu saya membuat homogenitas, memodelkan nikel untuk homogenitas. Jadi yang awalnya itu spotted, saya gunakan karena ada batasan limonit dan saprolit. Di dalam limonit itu adalah pelapukan dari ultrabasa ya. Jadi dia akan membentuk layer sesuai dengan leaching tersebut, proses leaching tersebut. Nah, layer-layer itu yang sebenarnya pemikiran aku bisa dimasukkan ke dalam homogenitas deposit. Sehingga jika material itu bisa terbuka dan penyebarannya deposit itu besar, go ahead, gunakan dozer push. Lebih murah dibandingkan ekskavator. Tapi kita harus lihat berapa cost benefit-nya. Intinya itu. Kalau material emas dan sebagainya saya belum pernah masuk. Saya baru masuk ke area-area. Kalau dulu emas cuma buat buat penelitian itu saja. Tapi untuk experience saya belum pernah di emas atau di itu, Pak. Mungkin gitu ya, Mas. Oke, baik. Beralih ke pertanyaan dari Pak Wahyu Triantono, ini salah satu CPI kita juga. Dalam implementasi dozer push, itu bagaimana, apakah pernah ada observasi atau penelitian terkait dengan kombinasi produktivitas ya, kaitannya dengan produktivitas penggunaan single dozer dengan tandem dozer. Karena kalau dengan U-blade, ketika kita tandem itu akan ada spoil yang saling menyatu seperti itu. Ya, kalau tandem sih, kalau single sih, kalau pengalaman kita saat ini kita tetap masih tandem ya, tidak single. Kalau single pasti akan membentuk dua spoil. Kalau kita mentandem, spoil itu akan terminimalisir di samping ya. Kalau kita gunakan semi U-blade, kalau U-blade ya pasti spoilnya kecil. Kalau kita menggunakan semi U-blade, terus kita tidak tandemnya terlalu jauh, kita akan membentuk dua spoil besar. Itu yang tidak direkomendasikan. Bagusnya adalah tandem dan berjalan. Makanya tadi saya ada jelaskan di sini, kenapa kita harus membagi daerah menjadi daerah, 2 daerah atau 3 daerah atau 4 daerah dalam satu panel. Karena kalau kita
mendorong material dari ujung sini mungkin sekitar 1 kilo sampai 2 kilo, pada saat doser push tandem di sini sudah selesai, dan di sini sudah tertimbun poinnya makin banyak. Jadi kalau bisa sih kita membagi daerah, dan rekomendasinya adalah tandem doser, itu lebih bagus. Itu mengurangi spoil samping ya, spoil depan sih tidak masalah. Itu Mas. Ya. Ya, ini kembali ke pertanyaan Pak Eri Pradipta yang mudah-mudahan saya anggap sudah terjawab ya, kaitannya dengan isu sehubungan dewatering, karena kecepatan operasional antara loader dan hauler di konvensional method itu berbeda dengan dozer push. Tadi sudah sempat dibahas bahwa air itu adalah musuh utama ketika kita akan implementasikan dozer push, dan material lunak menjadi concern ketika kita akan memaintain kestabilan lereng dari timbunan hasil dari dozer push tadi ya, gitu, bukan gitu Pak? Ya, Pak Rahmat. jadi saya tambahan sedikit lagi. Kenapa kami butuh aliran air yang menuju ke arah SAM yang besar. Di sini kita sudah menyiapkan SAM besar. Mungkin di sini di tengah-tengah juga ada SAM ya, tapi SAM yang besar itu kita harus siapkan 2 supaya aliran air. Kalau Bapak membuka pertama membuat planning, kita harus melihat floor dari batu bara itu. Di mana sih area tertinggi, di mana sih area terendah. Di situ yang akan kita tentukan di mana SAM kita berada. Untuk menentukan, karena ini berkaitan dengan stripping mine. Kalau mau block mining itu berbeda lagi. Block mining pasti di bawah lah. Tapi ini kalau kita bicara stripping mine, kita harus mencari floor yang mana yang terendah. Itu yang pertama. Kebetulan di daerah kami ini sudah sangat sempurna, kiri kanan itu sudah terendah. Jadi ya sudah, kita bentuk SAM besar di tengah, di samping-samping, dan kita mengalirkan air di sini. Jadi jangan ada genangan air di daerah-daerah operasional doser push. Di sini kita membagi. Jadi kalau kita lihat daerah-daerah SAM sampai ke ujung SAM sini, di SAM sendiri kita tidak lakukan doser push ya, kita excavating. Makanya tadi saya bagi pit juga, ada namanya pit SAM 1, pit SAM 2, itu tujuannya untuk, itu metode tersendiri. Tapi saya mengakomodir daerah sini untuk dilakukan doser push. Kalau Bapak lihat ini ada benching doser di sini, kalau kita lihat di sini. Kita press strip, doser, jadi lebih daerah sini sampai sini itu daerah doser. Daerah metode penambangannya kombinasi doser dan excavator. Kalau yang di sini Bapak kalau lihat ya di sini excavator aja untuk membentuk SAM. Jadi ini secara plan view di sini saya belum pernah lakukan dengan extract solution. Mungkin gitu Pak. Oke, baik. Satu pertanyaan dari Pak Dudi Nasrudin. Ini saya kira sekilas sudah dibahas tadi, tapi kalau Pak Rahmat mau spesifik dari apa yang ditemuin di lapangan Bayan, itu bisa disampaikan. Seberapa besar perbedaan antara produksi yang dihasilkan menggunakan dozer push dengan produksi blasting misalkan, produksi dengan metode lain. Tadi sudah ditampilkan chart-nya ya, bagaimana mining cost-nya atau production cost-nya dan sebagainya. Kalau tadi chart-nya emisi ya, ini chart emisi terlihat bahwa dozer push itu lebih efisien dibanding truck and shovel, tapi tidak lebih efisien dibanding drill and blast metode yang di bawah itu. Betul, dengan dragline. Mungkin kalau kasus Bayan sendiri barangkali pernah ada penelitian terkait itu? Ya, terima kasih. Saya punya kakak tercinta nih, Kang Dudi Nasrudin. Dia dosen, Dr. Dudi Nasrudin. Saya sangat bangga sama dia lah. Penelitiannya kita pernah meneliti tentang dragline. Kalau cast blasting saya rasa sih kita tidak lakukan karena belum ke arah cast blasting. Tapi sangat ini ya. Tapi kami pernah meneliti tentang dragline. Dragline masih murah. Tetapi yang permasalahan yang ada di Indonesia adalah soft material untuk drill pad dia. Untuk drag pad dia. Jadi dragline itu bomnya aja bisa, armnya itu bisa sampai 200 meter.
Terus dudukan itu harus kekuatan material yang sangat kuat. Mungkin Kang Dwi sudah atau kawan-kawan profesional yang ada di sini juga sudah pernah bekerja di luar negeri yang pernah berhubungan langsung dengan dragline, sudah bisa melihat dragline-nya seperti apa. Itu kita pernah mencoba untuk di daerah-daerah kami, tapi tidak sangat berbahaya. Tidak ada rekomendasi dari geotechnical untuk dragline itu ada bisa dilakukan, karena pada saat dia bermain di daerah low strip tidak masalah, masih ini ya, bukaan masih ini. Tapi kalau dia sudah bermain di daerah high slip yang ketinggiannya bisa sampai 100 meter atau 150 meter, sangat berbahaya. Kita punya analisis di salah satu tambang kita juga yang sudah kedalamannya mungkin sudah sampai 170 meter, itu pun juga belum bisa diaplikasikan, karena mungkin ya Indonesia punya tipikal material yang sangat lunak. Ya, bukan kalau di Australia itu di sekitar 40 meter ke bawah saya sudah bisa dapat batu lempung atau batu pasir. Di sini sampai 200 meter masih dapat lempungan, pasiran gitu. Itu sangat berbahaya. Ya, begitu Kang Dwi, mungkin bisa terjawab. Terima kasih Dr. Dudi Nasarudin. Baik, ini satu pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir karena belum ada daftar pertanyaan lanjutan setelah ini. Ini kalau merefer ke case yang ada di Bayan Resource ya, ketika kita menyepakati kontrak dengan mining kontraktor, ini pertanyaan kembali dari Pak Jonathan ini. Pak Jonathan kelihatannya emang concern sekali sama ini dozer push. Ketika kita engage sama mining kontraktor dan menyepakati item-item yang salah satunya itu adalah implementasi dozer push dalam operasional, itu tentunya sudah ada jarak optimum atau jarak maksimum dan mungkin ketinggian bench maksimum yang disepakati seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol mining kontraktor untuk tetap konsisten atau comply sama itu seperti itu? Karena kalau meleset, apa yang mereka aplikasikan itu meleset, tentu productivity akan menurun dan ultimate goal kita tidak tercapai di situ. Oke. Gimana Pak Rahmat? Oke, terima kasih Pak Jonathan. Sebenarnya kita dari dasar ini kita bisa menjadikan, ini pengalaman kita itu bisa jadi kontrak dan bisa diaplikasikan sama orang. Tetapi sejalan dengan berjalannya pengalaman kita bertambah, terus case yang kita dapat dan solving yang kita bisa lakukan, itu mungkin akan dirubah di dalam amandemen ya kontrak. Tetapi sejauh ini sih tidak ada mengamandemen jarak dari dozer, karena kita punya dasar kuat untuk membuat jarak ini menjadi optimum. Kenapa? Biasanya pada saat kalau Pak Jonathan, kalau kontraktornya PAMA biasa datang untuk melakukan tender, dia pasti kan akan menyetor productivity dia seoptimum mungkin. Nah, dari situ kita contoh productivity aja. Dari situ kita bisa di sini produktivitas kamu tidak seperti ini. Makanya solusi saya sih lebih rendah dari kontraktor. Yang tadi saya sudah jelaskan. Tujuannya jelas buat nanti save dia juga nanti di keberlangsungan pekerjaan. Tetapi kalau cuma meleset cuma sekitar 10 meter atau kurang itu menurut kita sih nanti akan diperbaharui di di stripping yang lebih pendek gitu kan. Itu kan nanti direkonsil di satu kali terakhir di tahunan kan. Tetapi jika dia difference-nya lebih besar dari ya 2 kali lipat dari kontrak, harus amandemen. Itu jawabnya. Terima kasih Kang Dwi. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat Hasanuddin atas sharing-nya hari ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para praktisi ya, terutama teman-teman yang berkecimpung di operasional tambang batu bara khususnya yang
relevan sama apa yang barusan disampaikan Pak Rahmat. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk diaplikasikan di lapangan atau punya perspektif lain mengenai bagaimana efisiensi cost operasi bisa dilakukan gitu. Terutama dalam menghadapi situasi industri pertambangan khususnya batubara yang lagi cukup berat saat ini ya. Mudah-mudahan jadi suatu sharing ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Rahmat. Dan sebelum saya tutup, saya sampaikan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mengikuti sesi ini. Bagi beberapa pertanyaan yang mungkin tidak saya bacakan secara khusus, saya mohon maaf, tapi itu saya anggap sudah terwakili oleh pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah saya bacakan dan sudah dijawab juga oleh Pak Rahmat. Dan untuk informasi tambahan, minggu depan kita di waktu dan jam yang sama, di hari dan jam yang sama, itu akan ada kembali CPD Komite CPI Perhapi dengan judul atau topik optimisasi akuisisi data dan program monitoring untuk performing atau penyelenggaraan analisis geoteknik. Jadi bagi teman-teman yang punya interest, punya ketertarikan kaitannya dengan bagaimana analisis geotek itu dilakukan dengan optimalisasi data akuisisi dan program monitoringnya, monggo kembali mendaftar ke Sekretariat Perhapi untuk ikut CPD minggu depan di hari dan jam yang sama. Dan teman-teman yang hari ini sudah mengikuti sesi ini, ingin mendapatkan sertifikat keikutsertaan CPD, monggo diingatkan untuk menghubungi Sekretariat Perhapi dan mengurus administrasinya. Oke, baik. Itu Pak Rahmat sudah menampilkan alamat email dan mungkin kalau mau nomor kontaknya monggo silakan, tapi kalau mau email-emailan dulu tahap awal monggo juga silakan. Itu nomor kontaknya khusus, mungkin ada WA-nya di situ ya Pak Rahmat ya. Kalau seandainya ada bapak-bapak atau ibu teman-teman yang masih ingin bertanya terkait dengan implementasi dozer push di perusahaan Pak Rahmat. Tadi kayaknya ada Bapak seperti Pak Jonathan, Pak Ari Pradipta ya yang cukup banyak bertanya, yang mungkin masih penasaran, monggo dilanjut sparring partner di luar sesi ini. Mungkin saya sedikit apa? Ya. Terima kasih banyak buat kawan-kawan profesional engineer sudah mendengar apa yang saya ucapkan. Tapi itu yang kami lakukan, itu pengalaman saya. Semoga ini menjadi manfaat besar buat diri saya sendiri, mungkin amal jariah bagi diri saya sendiri, dan mungkin manfaat buat bapak-bapak sekalian. Tetapi saya bisa disclaimer di sini bahwa saya tidak akan berbicara lebih dalam tentang costing yang ada di dalam Bayan sendiri, karena itu adalah sesuatu hal yang sangat rahasia. Jadi kalau bisa Bapak datang email saya dan bisa kontak saya untuk menanyakan tentang fundamental pekerjaan yang metode penyelambangan dozer push, monggo. Saya akan merespon, kalau ada waktu saya pasti akan merespon. Saya siap untuk memberikan guidance lagi. Tetapi kalau Bapak datang untuk menanyakan berapa sih cost-nya Bayan, berapa, saya tidak akan menjawab. Jadi saya sudah membatasi di sini ya. Terima kasih banyak Kang Dwi. Terima kasih banyak buat kawan-kawan semua. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam selamat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Oke.